Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Kita sampai di muhadarah ar-rabi'ah wa thalathun, muhadarah yang ke-34. Dan di muhadarah kali ini kita akan membaca kafaratul yamin wa tahrimul khamri wal maisir. Kafarah atau hukuman bagi orang yang menyalahi sumpahnya atau melanggar sumpahnya, dan juga akan merangkang tentang keharaman khamr dan perjudian. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Alhamdulillah, ini adalah muhadarah yang ke-34 dan akan menjelaskan tentang kafaratul yamin, kafarah sumpah, dan juga akan menjelaskan keharaman khamr dan perjudian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah itu tidak akan menghukum kalian kalau salah dalam sumpah kalian. Nah, lahu fil yamin itu akan kita jelaskan di hukum yang pertama nantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini kafaratu yamin, fa kafaratu it'amu 10 masakin. Kafaratul yamin itu hukumannya adalah yang pertama memberikan makanan terhadap 10 orang miskin, au kiswatuhum atau memberikan pakaian pada mereka, au tahriru raqabah dan juga merdekakan budak. Jadi ini hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya. Yang pertama adalah memberikan makanan, yang kedua adalah memberikan pakaian, dan yang ketiga adalah merdekakan budak. Tapi di sini ala sifat takhyir atau tertib. Di sini ulama mengatakan takhyir. Jadi boleh memilih salah satu dari yang 3. Kalau ada orang melanggar sumpahnya, maka bisa memberikan makanan, atau kalau tidak ingin memberikan makanan, memberikan pakaian, atau kalau tidak keduanya bisa memerdekakan budak. Kemudian Allah akan juga menjelaskan tentang keharaman khamr dan perjudian. Nah, ini yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam muhadarah kali ini. Al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syariah. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, ma hiya anwa'ul yamin, apa saja macam-macam sumpah. Qassamal ulama'ul yamina ila 3 aqsamin.
Para ulama membagi sumpah itu terhadap 3 bagian. Lahun wa munaqidatun wa ghamus. Ada sumpah lahun, ada sumpah munaqidah, dan yang ketiga ada sumpah ghamus. فأما اللغو فهي اليمين التي لا يتعلق بها حكم. Yang dikatakan sumpah lahun adalah sumpah yang tidak ada kaitannya dengan hukum, artinya tidak mempunyai hukum syariah, tidak ada kafarah dan tidak ada hukum dosa, tidak ada hukum sunnah dan yang lainnya. Qad warada an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Al-lawu huwa kalamur rajuli la wallah wa bala wallah. Ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, yang dikatakan lawu adalah perkataan seseorang, ya. Jadi di sini perkataan, ya, bukan perkataan yang khusus sumpah. Dia mengatakan tidak wallah, ya, bala wallah, tentu wallah gitu. Jadi wallah ini gak ada hukum yang berkaitan dengan hukum syariah, karena mereka mengatakan wallah itu tidak menginginkan sumpah. Ruya dzalika anha marfu'an, di mana hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, hadisnya hadis marfu'. Wa ruya an Ibnu Abbasin, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, fi lahwil yamin. Sumpah yang lahun adalah antahlifa 'alal amri annahu kadzalik wa laysa kadzalik, ay yahlifa 'ala dhannihi wa i'tiqadihi fayatabayyanu al-amru khilafahu. Di sini ada definisi dari Abdullah bin Abbas bahwasanya yang dikatakan sumpah lahun yang tidak ada hukumnya adalah seseorang itu sumpah akan sesuatu, bahwasanya sesuatu tersebut seperti itu, misalkan dalam artian sesuatu tersebut bukan dengan hal yang ia duga. Jadi misalkan dia menduga sesuatu atau meyakini, misalkan menyangka bahwasanya fulan sudah datang padahal fulannya belum datang. Lalu dia berdasarkan dugaan tersebut dia sumpah, wallah, demi Allah, misalkan dia mengatakan seperti demi Allah fulan itu sudah datang padahal fulan itu belum datang. Cuma dia ketika melakukan sumpah tersebut, mengatakan sumpah tersebut meyakini fulan itu datang padahal fulan tidak datang. Nah, ini yang dikatakan laun fil yamin. Waqad taqaddama hadza fi suratil Baqarah. Ini kita sudah bahas di surah Al-Baqarah, di mana itu tidak ada hukumnya, ya. Jadi orang meyakini bahwasanya fulan itu datang. Lalu karena berdasarkan keyakinannya dia sumpah, demi Allah fulannya datang. Ternyata fulannya belum datang. Dia salah dalam bersumpah. Maka itu tidak ada dosa, ya, dan tidak ada hukum ataupun kafarah di baliknya. Kemudian bagian yang kedua dalam sumpah itu wa ammal munaqidah, ada sumpah munaqidah. Fa yahlifu ala amrin fil mustaqbal la yaf'aluhu aw la yaf'aluhu thumma yahnathu fi yaminihi fa hadhihi yajibu fiha al-kaffarah kama fassalaha al-Qur'anul Karim. Sumpah yang kedua adalah sumpah munaqidah, namanya sudah munaqidah. Munaqidah itu sudah diyakini. Ayyahlifah, dia sumpah terhadap suatu perkara yang akan datang, bahwasanya dia akan melakukan atau tidak melakukannya. Kemudian dia melanggar sumpah tersebut, maka sumpah yang seperti ini wajib ada kafarah, seperti yang sudah disebutkan Al-Quran secara terperinci. Fa kafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun aw min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatu aw tahrir raqabah. Ya, itu yang sudah diperinci oleh Al-Quran. Jadi misalkan dia sumpah, demi Allah saya besok akan pergi ke pasar, ternyata besoknya dia tidak pergi ke pasar, dia menyalahi sumpahnya atau melanggar sumpahnya,
maka dia wajib membayar kafarah atau yang disebut di sini dengan al-yaminul munaqidah. Wa ammal ghamus, adapun sumpah ghamus, apa itu dikatakan sumpah ghamus? Wa ammal ghamus, bagian yang ketiga, fahiya al-yaminu allati yata'ammadu fiha al-insan al-kadhiba ka qawlihi wallahi ma fa'altu kadza wa qad fa'alah. Yang dikatakan yamin ghamus adalah yamin di mana seseorang itu sengaja sumpah licik, ya, seperti perkataan dia, demi Allah saya tidak melakukan seperti ini, padahal dia sudah melakukannya. Atau mengatakan seperti ini, wallahi laqad fa'altu kadza wa lam yaf'alhu, demi Allah saya telah melakukan ini tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini sumpah licik namanya. Maka sumpah licik ini dikatakan dengan ghamus, sumpah ghamus. Kenapa? Li'annahu yaghmisu sahibahu fi nari jahannam. Karena sumpah yang seperti ini akan memasukkan orangnya ke dalam api neraka jahanam. Wa dhanbuhu a'zamu min ayu kaffar li'annahu istahana bi 'azamatillahi jalla wa 'ala hina halafa kadhiba. Dan dosanya itu lebih agung, lebih besar dari membayar kafarahnya, karena dia sudah meremehkan akan keagungan Allah Azza wa Jal, di mana dia sumpah licik, ya, dengan nama Allah.